sore. Kata mulai Partai Monata dimulai bertanya kanon di Marende pasangan tarima tu inang situa DCL di Komi Bantuan ya Sombigor Bantuan ya pasangan tarima bilang DCL Kamina terutama edetan nomor 70 Yesus lemola Tuhan Tedema Yesus lemola Tuhan Kristara mengaku silatami lemola Terima kasih ya Tuhan pada sore hari kali ini kami masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruang seremoni ya Tuhan untuk menghubungi saudara Bapa yang Maha Kasih, hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dapat melaksanakan. Berangkat juga ya Tuhan pemerintah yang akan memberikan firman-Mu dan akan membawakan seremoni ini. Begitu juga ya Tuhan, setelah seremoni ini kami akan melakukan persiapan untuk pelayanan kami hari ini. Tolong ya Bapa, berkati kami pribadi lepas pribadi sehingga kami dapat memberikan hati dan pelayanan kami dengan baik. Sertai juga teman-teman kami yang sedang mengarah keluar ke tempat ini Tuhan, tibakan mereka dengan selamat sehingga kami dapat bersama-sama bersatu. Bapa yang kasih, kami adalah manusia takut dari dosa. Tolong ampunkan dosa dan pelanggaran yang kami perbuat agar kami layak menerima. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemudian tadi inang mau kita gagasan kami. Ngai nama inang terutama bahan PAT Magista bulan September 5 Jakobus ada ayat 22a. Kenapa katanya itu anak pendeta para seremoni tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Tema gawe sudah katanya kamu jadilah pelaku firman. Demikian firman Tuhan pasal tanya tu kata ini. Silakan bintang Diakones, kami mati kalanginan bahan kayak tematis di bulan September. Nah, berikut ini kita beri dia polisi. Dulu pendahuluan kedewasaan rohani merupakan suatu bentuk nyata dari buah iman kepercayaan kita. Banyak yang memiliki kepercayaan kepada Kristus, mengetahui firman Allah, namun tidak dewasa dalam rohani. Kedewasaan rohani terlihat dari perbuatan seseorang ketika menerima firman, maka ada tindakan yang dilakukan. Ini penting untuk kita periksa bagaimana keadaan rohani kita, bagaimana keadaan rohani atau hati kita masing-masing untuk melihat apakah kita telah dewasa dalam rohani atau tidak. Ada 5 hal yang boleh kita periksa keadaan kedewasaan rohani kita. Yang pertama, apakah oleh firman Allah kita merasakan lahir baru dalam Kristus? Sebab jika firman tidak memberikan perubahan sedikit pun dalam kehidupan kita, maka kita belum dewasa dalam rohani. Kedua,
bagaimana kesediaan kita untuk diperbaharui oleh firman Allah? Benarkah kita sungguh membuka diri di hadapan Allah ketika mendengar firman Allah, ketika mendengar firman-Nya, atau justru firman itu berlalu saja demikian? Ketiga, ketaatan kita kepada perintah Tuhan, apapun harga dan konsekuensinya. Yakobus 1 ayat 22 ini merupakan perintah yang harus ditaati oleh seorang Kristen, karena berkat datang bukan ketika kita mendengar dan membaca firman Tuhan, tetapi ketika kita melakukan firman-Nya. Yang keempat, siap dalam segala tantangan untuk kedewasaan iman, sebab melakukan firman tidak jaminan untuk hidup tanpa tantangan. Namun oleh karena firman-Lah kita mampu menghadapi segala tantangan. Yang kelima, pertumbuhan dan kedewasaan rohani harus diukur dan diuji dengan firman Tuhan, bukan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Kedewasaan rohani boleh kita peroleh dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak akan berlaku ketika hanya memiliki satu sisi saja, tetapi harus memiliki dua sisi, yaitu mendengarkan dan melakukan. Itu sebabnya Yakobus menambahkan pada ayat 22b, orang yang mendengar firman Allah namun tidak melakukannya berarti menipu dirinya sendiri. Mengapa menipu diri sendiri? Sebab mendengar firman Tuhan memberikan keseragaman, kesegaran dan harapan baru bagi jiwa kita. Terlebih ketika dalam kepenatan dan pergumulan yang berat, ada harapan baru yang kita terima. Dan ketika firman itu tidak kita lakukan, maka kita sedang menipu dan memberikan harapan palsu bagi jiwa kita yang dalam kepenatan atau pergumulan tertentu. Kita hanya memberikan kesegaran palsu yang tidak nyata. Yang kedua, keterangan teks. Menurut latar belakang teks ini ada beberapa nama Yakobus yang diyakini sebagai penulis surat ini. Namun kemungkinan terbesarnya disebutkan bahwa penulis surat Yakobus ini dituliskan oleh Yakobus saudara Yesus, meskipun Yakobus diketahui seorang yang tidak percaya kepada Yesus dalam masa pelayanannya. Namun setelah kematiannya, banyak orang termasuk Yakobus saudara Yesus ini menjadi percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya. Maka Paulus menyebut Yakobus sebagai seorang guru jemaat. Namun Yakobus dengan kerendahan hatinya tetap menyebut dirinya sebagai hamba. Dan di Kisah Para Rasul 15, Yakobus berperan penting dalam sidang di Yerusalem sebagai penegak yang bijaksana. Yakobus menuliskan surat ini sebagai nasihat kepada orang-orang Kristen yang sejalan dengan kondisi dan situasi nyata yang terjadi pada pembaca saat itu, sehingga surat ini menolong pembaca untuk memahami kedewasaan atau kematangan rohani dan menolong pembaca juga untuk sampai kepada kedewasaan iman tersebut. Yakobus beberapa kali menggunakan kata matang dan sempurna, bukan merujuk kepada seseorang yang tanpa dosa, melainkan yang dimaksudkan adalah matang dan sempurna secara rohani, yaitu mengarahkan dirinya kepada firman Tuhan dan memberikan dirinya diperbaharui oleh Roh Kudus. Kedewasaan rohani itu pun bukan diukur dari umur seseorang, tetapi terlihat dari kualitas hidupnya, yaitu bagaimana sikapnya dalam menghadapi ujian atau pencobaan, bagaimana dirinya dalam menghayati dan memperhatikan imannya, bagaimana dia mampu menggunakan lidah dengan tepat, bagaimana sikap yang benar dalam kehidupan sehari-hari, sikap dan langkahnya dalam menghadapi situasi kritis. Yang berikut panggilan melakukan firman Tuhan sebagai surat yang berisikan nasihat untuk menuju kedewasaan rohani. Melakukan firman dengan ketekunan merupakan suatu panggilan menuju kematangan dan kesempurnaan. Lalu bagaimana kita boleh sampai kepada pelaku akan firman Tuhan? Yang pertama, mendengar dan berbuat. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang percaya harus mendengar firman secara terus-menerus. Kata hendaklah berasal dari bahasa Yunani geste yang ditulis dalam bentuk perintah bukan permintaan. Ayat ini menegaskan
kesinambungan atau keberlanjutan kata yang sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa si penerima surat adalah orang yang sudah hidup dalam kehendak Allah, sehingga Yakobus mendorong mereka untuk terus menjalani hidup yang demikian, bahwa orang percaya harus terus mendengarkan firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa orang percaya tidak boleh hanya menjadi pendengar firman saja, melainkan harus menjadi pelaku firman atau poetai lebu. Benar bahwa mendengar firman itu penting, karena mendengar firmanlah kita mampu memahami kehendak Allah. Namun pendengaran itu juga harus berlanjut pada kehidupan praktis, sebab perbuatan orang percaya akan menjadi konfirmasi praktis dari hal yang didengarnya. Selanjutnya, Yakobus mengkritik dan menegur dengan keras orang percaya yang hanya mendengar firman. Yakobus menggambarkan orang seperti itu sedang menipu diri sendiri. Dalam hal ini, menipu bukan hanya penipuan kehidupan rohani atau iman, melainkan penipuan diri sendiri sehubungan dengan keselamatan. Sebab dengan mendengar saja tidak akan memiliki iman yang benar dan tidak memperoleh keselamatan. Kesatuan antara iman dan perbuatan serta mendengar dan berbuat adalah satu kesatuan yang hakiki. Pandangan Yakobus ini juga sama dengan pandangan Tuhan Yesus dan Paulus. Yang kedua, hanya sekedar mendengar firman Tuhan adalah kesia-siaan. Seorang yang bercermin hanya akan mengamati diri sendiri, dengan sementara kemudian ingatan akan pengamatan itu akan hilang begitu saja. Sama halnya dengan mendengar dan mengamati firman merupakan hal yang sementara dan akan menjadi kesia-siaan jika tidak ada konsekuensi dalam kehidupannya. Secara praktis, firman Tuhan dapat menjadi cermin bagi kehidupan kita, setidaknya dalam 3 hal. Yang pertama, mengenal diri kita yang sesungguhnya. Yang kedua, mengenal Allah dan sifat-sifatnya yang sesungguhnya. Yang ketiga, mengerti kehendak Allah yang sesungguhnya. Namun ini bukanlah sekedar cermin untuk kita mengamati saja, karena akan menjadi kesia-siaan. Seharusnya melalui pengamatan dan pengenalan akan firman Tuhan mendatangkan perbuatan pada diri kita. Yang ketiga, hasil mengamati dan melakukan firman Tuhan. Meneliti dan mengamati firman Tuhan akan membawa kebebasan. Hal ini menunjukkan pada beberapa pengertian. Yang pertama, kebebasan dari segala jenis keterikatan atau dosa atau kebiasaan-kebiasaan buruk, keakuan, dan ikatan kuasa kegelapan. Yang kedua, orang percaya akan mengalami kebahagiaan karena ia mengetahui perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan. Orang percaya akan dibebaskan dari penghukuman pada hari penghakiman dan akan menikmati kebahagiaan. Yang ketiga, penutup. Banyak orang Kristen yang menggarisbawahi Alkitab mereka, tetapi tidak bersedia dikritik, dipertanyakan atau ditegur oleh firman Tuhan, maka akan percuma. Janji berkat hanya ada bagi orang yang mendengar dan melakukan firman. Maka ada 3 langkah yang harus kita lakukan: mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, menjalankan dan memperhatikan firman Tuhan dalam perbuatan sehari-hari. Berikut di poin diskusi. Yang pertama, sudah sampai sejauh mana kita menjadi pelaku akan firman Tuhan? Apakah kita sudah dalam tahap kedewasaan rohani? Bagaimana kebahagiaan? Yang kedua, bagaimana kebahagiaan yang Anda rasakan saat melakukan firman Tuhan? Yang ketiga, ayat Alkitab mana yang pernah Anda garisbawahi dan juga telah Anda lakukan dalam kehidupan? Iman sahatna amanginang pasahan ramosay tinang kepres. Mula tema diamang pembacahan pembahasan PRK otomatis di bawah terkejun. Amanginang mengacu atas penjelasan di bahan PRK, di bahan PRK yang pajahan TPU tentang ini. Dihimbau kita dan dinasihatkan tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga ikut untuk melakukan. Ido apalagi itu pun do katan itu atak minang makulan pananginami alai do ma maulah dosa. Nah, amanginang
Talaima suku-suku ta di dalam 3 termin. Termin na parjolo, pasahak ma hindi saluna kamamna. Uang apapun, ya. Melihat denang di halaman sada ada 5 kadar kedewasaan rohani. Pada muka isi ada 2, 4, 5. Itu adalah kadarnya, ya, kadar. Kalau kadar itu berarti identik dengan kemungkinannya, ukurannya. Nah, untuk kami tenang, bagaimana atau kami butuh contoh-contoh kedewasaan rohani itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kami mungkin saya pribadi bisa melaksanakan, walaupun mungkin tidak sampai kedewasaan rohani itu, mungkin menuju ke situ, menuju kepada kedewasaan rohani itu. Jadi kami itu butuh contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa-apa saja itu kedewasaan rohani itu. Apakah itu memang ya contoh-contoh dari kedewasaan rohani itu sudah termasuk kadarnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di halaman 2 paragraf pertama ada di situ Yakobus sebagai suku guru jemaat, ya, Galatia 2 ayat 9. Yang saya tanyakan itu karena memang saya tidak mengerti kira-kira apa arti dan maksud dari suku guru dalam konteks ini. Lalu yang ketiga, di paragraf yang kedua halaman 2, di situ ada kata kedewasaan iman, yaitu Yakobus 1 ayat 4. Yang mau saya tanyakan, apakah kedewasaan iman itu setara dengan kedewasaan rohani atau memang berbeda? Apabila setara atau sama, oke, itu nanti sudah termasuk di pertanyaan pertama. Tetapi apabila mungkin berbeda, ya, tidak setara, kedewasaan iman itu apa menjadi perbedaannya dengan kedewasaan rohani? Itu dulu Dinang, makasih banyak. Siap-siap ya Mas sama minangan yang berikut-berikutnya. Lihat teman di dalam moderator berjudul Taringa Kusoko Bui Tatiaman Titikon sebutan khusus doa untuk para siswa yang menerima jabatan khusus. Allah jangan kami pilih ayat Ibarat 2 ayat siai. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Itu jadi langsung bahasa Alkitab memang kami sendiri memang karena kepala ibu bapak kami soko guru menerima jabatan siswa dia dulu di tradisi di Nakadong di Patoran di Galatia 2 ayat jadi itulah soal kami akan ingat seorang yang memiliki jabatan khusus atau yang dianggap sudah sebagai seorang guru besar karena seseorang dia juga di rupiah karongan atau masalah terkait dengan bersih. Mungkin apa juga pun pikir suku-suku na parjolo na patuluboni na masih kaya lain dan beli atau berhubungan soalnya itu contoh kedewasaan rohani yang boleh atau yang bisa kita temukan sehari-hari. Apakah kedewasaan rohani itu atau kedewasaan iman itu setara atau sama? Nah, jadi memang lagu mengakusion kumpulkan berita siang latar belakang di surat Yakobus. Latar belakang di surat Yakobus kan di surat Turpukol tu 12 suku orang Israel naum mangarato jaga desa-desa ataupun jaga kota-kota yang sudah
Kuda konon bertandangan di Yakobus ayat 1 ayat 10 yang sudah memiliki harta kekayaan yang banyak. Pada hidup yang sudah sukses, yang sudah memiliki harta yang melimpah-limpah. Mana kuda atau di Yakobus Yakobus 5 ayat 1 ayat 10. Di sini orang satu orang jalan diperjelas dan dipertegas bahwa akan ke-12 suku yang sudah merantau orang diasporai bukan sukses berasida jalan luka mamorame. Alai ternyata ala di hamoraundai tadahan busiti di Yakobus 4 membuka ayat 1 ayat 6 ikut ala di hamoraundai gawidodo halaki siap rohaholong jala menduakan Tuhan dina mendua hati pula di nomor di Yakobus 4 ayat 2 mendua hati dasi-dasian di mata mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan somonina peribadahan, jala hidup penuh dengan kekerasan di Yakobus 4 ini, membunuh, iri hati, bertengkar, berkelahi, dan tidak berdua padanya, artinya mengabaikan ibadat dan meninggalkan ibadat. APS nomor 6 di bahasa sermon kali nomor di patorani di doksi Yakobus B jadilah belang firman dan di ayat 10 cara supaya menjadi seorang menjadi belang firman itu adalah yang pertama harus menjadi pendengar. Nah, itu di patoran akan di bahasa sermoni dan baru belajar publik sida tadi Tuhan tadi di mata lain aktivitas yang berulang-ulang yang harus dilakukan itu asalam atus dalam asalam takas praktisunidasida tadi waktu mengatur di patoran di bahasa sermoni atau maksud tujuan Allah isi di mata nasi tongna jala nama lewat tertumpu untuk dan tujuan hidup sida. Jadi pikir kami ada maka contoh-contoh pikir salah satu contoh dari kedewasaan iman itu adalah dapat judul soal di ayat di Yakobus 4 ayat ayat 2 ikut martani yang berdoa mengambil waktu untuk berdoa ini mungkin salah satu begini berdoa jangan sampai menduakan Tuhan soalnya di ayat 2 pada orang rasa iri rasa sementara rokok ini kita pada kata hoteli kosong elat dokot teari. Nah, wui petunjukan salah satu kedewasaan iman mana kedewasaan rohani. Jalan mengikut iman menjadi belang firman. Ada di Yakobus 2 ayat 10 itu. Tidak demikianlah juga halnya dengan iman jika kamu itu tidak disertai dengan perbuatan. Pelaku firman itu yang didasari dengan perbuatan mana dengan hasilnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kedewasaan iman dan kedewasaan rohani diurai soal nariokna di Yakobus 2 ayat 10 itu. Namun jangan hari siapa lebih, jangan masih ada. Demikian juga lah halnya dengan iman. Jika kamu itu tidak didasari perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Imam Fikramah halus nabi pasangan amin dari untuk suku-suku dan kandingan. Asal kamu saya tidak moderator. Ya, mulai dari yang mengalir angka delapan dan angka menukul main kesatan maksud ya akan situa HP kesatan masih tidak. Saya hanya ingin membantu menjelaskan tentang soko hulu. Karena istilah soko hulu ini lebih dikenal di dalam bidang arsitektur. Istilah soko hulu ini dia hanya ada di dalam arsitektur Jawa. Sehingga mungkin ini merupakan adaptasi dari penerjemahan Alkitab yang dilakukan pada saat dia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dalam arsitektur Jawa itu dia bentuk kita kenal namanya pendopo. Pendopo itu ditopang oleh tempat yang besar yang disebut dengan soko. Nah, kembali ke konteks Galatia 2 ayat 9 ini memang disebutkan dia tidak bukan hanya satu orang, tetapi ada beberapa orang. Sesuai dengan konteks tadi arsitektur Jawa tadi ada 4 tiang
Ini pun di dalam Galatia disebutkan Yakobus, Kefas, dan Yohanes merupakan sokoh guru. Artinya kalau misalkan salah satu tiang itu patah atau rusak, maka bangunan itu akan menjadi runtuh. Nah, mungkin di dalam konteks yang dibacakan oleh Amang Pendeta Final inilah Yakobus sebagai sokoh guru jemaat memperlihatkan bahwa Yakobus memiliki peran penting dalam bangunan jemaat di tempat tersebut. Demikian kita. Jadi kalau kita ini kan menjadi tematis kita di atas dan baku, ini topiknya jadi baku firman. Nah di sini dibuka dengan keluasan rohani. Kalau kita perhatikan di halaman 1 ini Pendeta Zeno itu ada 5 ciri kehidupan rohani. Kemudian di halaman 2 ada lagi tambahan. Ketetapannya itu bukan diukur dari itu, tetapi tidak sekolah. 1, 2, 3, 4. Itu kalau sampai 5 juga, itu ada 10. Nah, kalau kita ukurkan kepada diri kita sendiri, ya dan kita menjadi menghakimi orang dengan mengandalkan 10 ini. Oh, kamu belum dewasa iman, ini gitu. Nah, sekarang ingin saya tanya, untuk menyederhanakan ini nanti dalam diskusi kita, dari 10 ini apa? Kalau katanya kalau misalnya orang penulisnya kata kunci, kata kalimatnya itu apa? Kata kalimat kuncinya untuk seorang itu dikatakan dewasa dalam iman atau dewasa dalam rohani gitu. Sebenarnya kita nanti susah menjelaskan. Yang satu orang atau kita yang dua ada di situ apakah ini kelima-limanya atau salah satu di antaranya? 10 ini apakah mutlak 10 ini dilaksanakan atau salah satu salah duanya seperti itu? Atau adakah kalimat menjadi contoh buat Yesus sendiri? Kalau kamu dewasa inilah yang menjadi modelnya seperti ini. Cukup satu kalimat saja gitu. Ini menjadi pertanyaan kami. Nah, kemudian terkait ini juga diskusi 3 ayat kita yang pernah Anda garis bawah dan juga telah. Kalau dikatakan ini juga kita membingungkan yang pernah bertanya apakah tidak garis bawah. Nah ini jadi pendekatannya kemana nanti Amang terkait dengan diskusi 3 dan yang telah dilakukan dalam kehidupan. Karena kita lihat pernah menjemah kita teman saya itu semua kita bingung. Udah tadi itu luar biasa. Kalau dia dari menista ini, dia sudah luar biasa, sudah yang sangat orang rohaniawan nanti kata-kata seperti itu. Nah, terkait penekanan ini, kira-kira apakah? Karena kita pernah diajarkan ketika sini kita di ayat menyampaikan seperti itu. Apakah mungkin pertanyaan kita nanti kita akan, apakah firman kita terima kita sini sudah akan melaksanakan? Apakah kira-kira itu penyempitannya? Jangan nanti orang bingung di garis bawah, banyak saya garis bawah ya. Tapi salah satu yang di garis bawah, salah satu yang menjadi pokoknya ayat di dalam hidupnya, apakah bisa kita arahkan kepada ayat sini kamu yang lalu melaksanakan? Nah, seperti ayat sini saya di sauna, kamu mau tahu dua pegang tos di mata di badan. Nah itu saya pegang seperti saya. Tapi saya bertanya apakah sudah saya laksanakan atau tidak? Nah itu yang terkait dengan dalam yang telah terkait dengan implementasinya terkait dengan ayat yang terkait. Terima kasih ya Mas. Dua nanti suku-suku nama lagi. Kemudian jemaat di Amang itu ada di Silitonga, dua suku-suku kami perjodohan kami berkasih suku-suku Baduahon dari waktu ayat Alkitab mana yang pernah digarisbawahi dan juga telah Anda lakukan dalam kehidupan. Memang berbeda jemaat. Adalah juga sendiri orang nomor roka baca ayat itu digarisbawakan nomor roka baca ayat itu dan digurui ayat lain asa atau kau dinaroha. Jadi hari rupanya dapat lagi bersuara kami perjaminan dari hari bui dalam buku ayat ini telah permodalan jaminan umuran atau buka ayat ini. Nah, jadi mungkin di
lebih spesifik oleh penulis bahan PAD Madistau do jadi dipersempit do suku-suku Nabatul Ghurong bukan untuk seolah pun harus silakan yang ini di ayat Alkitab ayat garis bawahi yang menurut kita ayat itu enak untuk dibaca atau didengar dan kira maksudnya disong. Jalan bisa saja cuma turun-turun satu ayat tertentu yang memang dia merasa bahwa ayat itu adalah bagian dari dasar hidupnya nama ulun. Bisa jo tarah itu soal ayat sini. Buat orang kena ayat sini yang lagi itu soal ayat seperti itu. Alasan lupa ayat sini tadi maksudnya. Tekun kamu atau itu kalau udah gitu di masa tadi di mata dan terimalah ketemu keselamatan dan berkat-Roh yaitu firman Allah. Efesus 4 ayat 10. Ya benar itu kita bicara dari kita satu ya. Ya, semoga masa pada cinta mama. Iya. Jadi gue udah pikir kita rahmat terus ya bang. Jadi lebih kepada penekanan ayat yang kita anggap mana setiap orang pasti memiliki ayat emas sendiri. Dan seperti ayat tentang garis bawahi sebagai ayat emas kita. Dalam bahasa diri, firman bahasa diri kan seperti ayat yang garis bawahi dan ada ini lebih ayat emas atau yang kita sukai. Nah kali ini dia itu yang paling kita suka, yang paling menggambarkan karakter kita, prinsip-prinsip hidup kita, topik itu sima tangarang suku-suku Nabatul Ghurong. Ala pasti setiap orang memiliki pegangan ayat emasnya sendiri. Jadi dia akan selalu berusaha untuk menjadi seperti yang ada di dalam ayat ini. Gimana Pak Juru? Begini Pak Gua Om terkait ada 10 poin yang rupanya tentang sifat-sifat kedewasaan rohani. Jadi berpikir ditulis mana di orang si para di nama nurat bahan PAD Madistau asa seorang itu tata kandingan di orang ini kita seolah-olah bercermin juga di tahap jen mulai aposiauta terlumbu bima iman kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Alam memang dan ingin memang sian berpukul dan apalah sudah. Bulu harus sendiri berkata tamak oleh sadar yaitu menjadi pelaku firman. Oleh itu, ala itu ada syarat-syarat mana tahap-tahap asapui kita menjadi pelaku firman yang baik dan benar. Dia baik dan berjulus sekali. Dia ayat 10 sia tu dari orang sejak Augustus di sini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar nina, cepatlah untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah nina. Jadi urus ada tahapan asal kui kita rupanya menjadi pelaku firman yang baik, yaitu ikut do bakul manangina ini tinggi bahasa Arab ya. Kiri manangina ini bakul lampu makakabon. Una orang musuh katana sian adalah manangi untuk tunggu bima dina manangi untuk hatani ibadah atau berkomentari alai manangi bakul. Nah, jadi gue pikir betul-betul tu nani dok di mana pengakuan orang Israel, Shema Israel, dengarlah hai Israel minta mendengar nani dok nanti sih pikir kami bukan hanya sekedar maka hai dengan kita mendengar atau seseorang berkhotbah kita mendengar, kan hanya sekedar sesuatu mendengar nani dok alai memusatkan pikiran dan berusaha sepenuh hati untuk melakukan apa yang sedang ia dengarkan. Hidup bahkan hidup berpikir managi-nagi dalam makhluk maka tahu. Karena zolo di manulukon, zolo di parulukon dan berusaha ibadah mengulang. Dungina berdua tahapan supaya kita menjadi pelaku firman
adalah buanglah kekotoran. Di video waktu dokter hamil akan ingat di mengalusi suku-suku ni abang ragu. Di Jakobus video pati di patoran si Jakobus tu disi akan kelemahan kekurangan ni nasab dua suwi. Nunga mamora nasida alai ulan nomor badai, nunga mamora nasida alai kosong elak do lade ditinggal perkuliahan berbuahan nasida itu di batang. Nah, alani itu akan kekotoran sesoni, kepicikan ini ikut double konusial hari Rio. Begini apa tu Tuhan menerima firman Tuhan dengan lembut. Mulai katakan di Matius 10 dulu, di sini tarik untuk perumpamaan tentang benar-benar. Tamo habiahan di Buni, sasitong nama kumbar menghadiriot tadi, titiki manani kon hatani di mana ada tanah Buni yang disebut Buni yang pinggir jalan, yang hidung mai, tiba-tiba tunina nautik tano natu alai termate, dungi tano sebab duri mana persimpian terhimpit dungi termate, dungi tano dan. Nah, alani itu menerima firman Tuhan dengan baik, dengan lembut, kita persiapkan hati, hadiriota, kupikir uido kita dabe berlaku firman yang baik. Jadi kupikir apa kodolan atau simak, mulu tasuru ruas tay bercermin sian 10 poin na ada bison, merasa bahkan kita sendiri beda apa lagu isi kopsi. Terus semua nama mula pempat iki dia apa? Ini ikon berburu Tuhan di Watama jaga di ujahana jaga di pelaku firman ini mau pikir jaga di odoran untuk diskusi kita. Gimana? Harus semuanya malam berpikir. Ya, benar pasal kami nanti itu amal dua amal pasal ibu. Atau soal ina liburan baru udah untuk kamu tentang pemeliharaan kesehatan. Ada nggak kaitan nih pelaku firman untuk kesehatan? Mana? Ya, Ya, kemudian tema dia masuk ke seribu dolar amal situa sehaan. Judul kami berkata suku-suku amal situa kesehatan. Tuhan itu belum masih ada sendiri. Jadi pikir ada pemikiran nadingkan do suku-suku non. Kalau memang semua untuk kami akan ingat dia fokusi, dia berfokus kepada orang yang sudah menerima firman Tuhan dengan mendengar. Itu di ayat 1 kasih di dokter. Aku cepatlah untuk mendengar indah. Jadi lawan aku baru itu hal yang memiliki keterbatasan fisik. Dia tidak bisa mendengar dengan baik. Alaiku ibarat masih ada sendiri dari Tuhan yang di mata. Mana
Semua masa di tahun-tahun soalku dan sampai sekarang juga masih eksis syarat pendidikan KKBP yang mampu mewartakan firman dengan berbahasa berbahasa isyarat. Maka ialah kota mana tuaka luas di dunia yang memiliki keterbatasan fisik mana subui umpani begini. Nah, karena memang bui gabe pikiran nama saya tinggal dalam nama saya di mana tentu halak belum bersedar sendiri tadi waktu ada di mata. Alai masih tinggal dulu bui kita bersedar sendiri. Jadi itu pikirnya diinginkan bahwa seorang jujur tahanan di pasir tahun ibadah gereja jamita na manapur itu kembali nabur-naburi kata ini batado kita nomor minggu dalam lagi kata ini bata. Anggo inti dari pengajaran firman itu katekisasi itu adalah sebenarnya di rumah dengan mengambil waktu atau mengatur waktu sendiri untuk beribadah. Jadi itu nanti diulangannya deh. Diulangannya tak kasih di pondok debata untuk film di bangsa Israeli. Ajar mulai toka film parmu, dikiki mandala, dikiki mara, dikiki lau bodoh, doa taka lenasing nairobi. Nah, mulu sekarang nama saja sendiri dipikirkan atau kurang nama. Jangan kurang lagi nama saja sendiri. Tongdo bui alat kasih soni menjadi pelaku firman Tuhan. Yang yakin doa rupani tongdo bui sudah bertumbuh dan dewasa di dalam iman secara rohani. Iman. Dengan nama ibu kaitan di pelaku firman dohot kesehatan. Pas-pas mana kalau beliau berkata di mata saja, saya pas-pas gimana? Berpikir lebih pasal dari waktu suku-suku ini melihat Pak. Kalau hubungan nih firman Tuhan, doa kesehatan, halak, nah beriman, halak nama foto kata di bata, ikut jaga di rumah di pasar. Itu dah. Tak kurang kesehatan jasmani dan kehidupan. Kesehatan rohani pun ada kesimbangan. Itu ahalan rohani jasmani sehat tapi rohani dah musuh. Baik dah, pasti. Pun harus ada kesehatan rohani harus seimbang itu. Unang betul hal mana kita sadari, kita sadari bahwa kita ya mana kita sadari tujuan sadari. Obat sehat yang masih sempurna, tapi nak macam mata ini bertanya cara iya kan? Tidak berkesimbangan. Jadi halak nama foto mata ini bertanya jauh nak tutup pas macam mana tu? Jadi kedewasaan rohani ya yang pelaku firman Tuhan. Jadi ada yang menyatakan bahwa mereka itu sudah teruji katanya. Sudah teruji. Jadi perkataan dengan terujinya itu firmannya itu teruji dan orangnya juga teruji gitu. Jadi yang dimaksudkan teruji ini jadi apa? Mungkin suatu contoh lah mungkin ya. Kayak ngeri banget gitu loh. Teruji terhadap firman Tuhan kedewasaan itu gitu. Apakah yang tidak teruji itu tidak dianggap sudah dianggap dewasa juga gitu. Mungkin itu aja. Ya, boleh dua hari ya. Boleh dua hari. Kalau nomor 7 mah. Maksud itu belum Asal kamu makalayon materpilih terpilih dua. Ya, mulai ada 6. Orang sini sudah berpikir nak hadapan ini situasi elat Amerika tentang
suku guru itu artinya ada katanya 4 pilar, ya, 4 tiang penyangga, ya, yang menopang. Nah, meskipun yang 4 itu ya dalam konteks apa Alkitabiah atau dalam konteks ya teologi lah, ya, kira-kira apa itu yang 4 itu, yang 4 pilar yang tadi yang dalam konteks sokong guru yang dijelaskan oleh Sintua Elami Sirega. Kalau 3 mungkin dihubungkan dengan Trinitatis ya, mungkin ya. Tapi karena dia 4. Ya, makasih nak. Ya, mulia teman, Widu Imam Hussein Mangula kali Widu pertanyaan jadi Widu pernyataan aja. Apakah orang yang memang sudah dewasa secara rohani atau iman sudah teruji? Nah, pasti teruji dan dimaksud selalu berpikir tentang menghadapi pergumulan hidup. Sebenarnya Dr. Supervisor mengenai ingat di halaman yang kedua di bagian keterangan teks cuma berisi memang 5 poin. Tidak berisi sikap dan langkahnya dalam menghadapi krisis. Dia sudah teruji. Kalau pikir poin tiga bisa besar nama hari waktu untuk tahu. Begini bagi itu siang nama kedua merdu hari waktu suku guru 4 tiang atau 4 pilar atau 4 penopang. Memang suku guru dan dokter di konteks di Galatia adalah orang-orang kudus, orang-orang yang dipercayakan atau orang-orang yang dikhususkan. Jadi mungkin Widwi terpahami secara teologi bahwa 4 orang ini adalah orang yang didahulukan untuk menjadi seorang pengajar atau pendidik dalam hal rohani. Kalau memang usia akal keluar DP tanda adalah orang-orang yang sebagai tokoh Alkitab yang menjadi pengajar di tradisi-tradisinya sidang. Gimana gue Mas Mas Amin hari waktu suku-suku doang pernyataan dalam terpasangan tadi kan ini melihat Mas. Iya, melihat nama kenali mata suku determin nakal bangun katakan manusia ikut terbuka luhur akan warna timer. Terima kasih kesempatan. Dalam Yakobus 1 ayat 22a ini, Yakobus menulis surat ini dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan bahasa yang langsung ditujukan kepada orang-orang yang membaca surat itu, terlebih orang-orang Kristen di zaman itu. Tujuan dari Paulus menulis surat ini yaitu untuk menasihati dan menegur orang-orang Kristen dan menekankan bagaimana praktik iman yang sesungguhnya menghina. Terus yang terlebih pada nats kita ini Pak Yakobus bertujuan untuk menegur orang-orang Kristen bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku dari firman itu sendiri. Dalam hal ini, seorang pelaku firman diharapkan mampu memahami dan juga melakukan firman yang dipahaminya di dalam kehidupannya sehari-hari, seperti di dalam bahasa kita dan juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Amang Pendeta Sihombing bahwa Yakobus itu juga berharap dan menekankan bahwa orang-orang percaya atau orang Kristen di zaman itu dan juga bagi kita yang membaca di zaman ini untuk memiliki yang pertama itu kedewasaan rohani. Nah, kedewasaan rohani ini merupakan suatu hal yang ditunjukkan oleh orang-orang Kristen di dalam kehidupannya dengan meningkatkan hubungannya, dengan meningkatkan keintimannya dengan Tuhannya, Tuhan yang dipercayainya. Terus kedewasaan rohani ini juga menunjukkan dari kedewasaan rohani ini dan dari keintiman dengan Tuhan itu akan menunjukkan karakter sesungguhnya dari orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita melihat ada seorang Kristen yang karakternya itu sangat jahat atau tidak menunjukkan kekristenan, itu ada kemungkinan dia tidak memiliki kedewasaan rohani atau tidak memiliki keintiman atau hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Terus bagaimana orang yang dewasa secara rohani? Aku tadi kan ada Amang Sintua yang bertanya, bagaimana kita tahu
bagaimana kita tahu orang yang dewasa secara rohani tadi? Yang pasti orang-orang yang dewasa secara rohani itu Abang Ina, mereka memiliki kebijaksanaan di dalam hidupnya, dan di dalam kehidupannya itu penuh dengan kedamaian, sukacita. Dia juga akan lebih sabar dalam menghadapi berbagai permasalahan ataupun pergumulan yang menerpa hidupnya. Terus yang kedua itu kedewasaan iman. Orang yang dewasa secara iman tentu udah dewasa secara rohani, karena kedewasaan di dalam iman berarti dia memiliki iman yang sejati, iman yang sesungguhnya di dalam Tuhannya. Dan kedewasaan itu akan kelihatan dari bagaimana sikap dia untuk menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Apakah dia mengandalkan Tuhannya, apakah dia percaya bahwa Tuhannya itu akan menolong dia dan akan memberikan petunjuk sehingga dia dapat menyelesaikan pergumulan-pergumulan dia di dalam kehidupannya itu. Terus orang yang dewasa secara iman juga dia akan menunjukkan bahwa di dalam hidupnya itu ada anugerah dan juga belas kasihan yang sebenarnya Tuhan ingin memberikan kepada orang-orang melalui dirinya. Itulah perbedaan dari kedewasaan secara rohani dan juga kedewasaan secara iman. Terima kasih atas. Ada kata sih yang mau dulu. Au pada suku zaman si pasar itu kan ayat 1 isiai di tamu kan antarungan puna dina polongan garut dolma di rumai gala manali-nali bak kolmai gala makai bak kolma tarina berarti kalau nama nani kolma tadi di bertaruh malu jahot jauh sederak tinggiyo. Apa ya? Nah ini sudah menjadikan juga kok. Kalau naik tensi atau rosai, naik kuda, semua di bawah. Yang sudah rimas ditolak hati orang ini di batang. Dewasa di dalam iman. Golokok kamu mana sana roa, rodi aja aku nalohoti. Berarti bercermin kepada firman Tuhan. Mengelakkan, menggumit, sudah tak dipakai atau diparangin, bercermin Tuhan kali di bawah. Jangan lupa nama dia pesalmin saja ayat juga. Nanti saya dulu. Patik dijatuh ke ngomongin rohana, kaiyo dipikiri rohana Maria dokter. Ia si Maria dipeok dohatai, jalan di pausok-usok di gagas rohana, merenungkan firman Tuhan. Ada umbaga-baga musisi pesan saya itu akan mengelawasi semua ini. Someone tahu pribadi nasibuan di topi di batang air dan makarbeo pagina di hati pangitikina belum nabi dan malas jelas bi dan udara menjadi amin mulai tema dinang ya ujang ada buku Amado Songlon arung sahala guru Amerika ditugason mengajari di sekolah Jepang di Kyoto. Allah dipaksa may bana lahuman dan ang perjanjian na subuy ba na manaring oti ha Kristenon na ha porsyon na iman na sa liling mangajari bang di pasikolan ni memang giulahon bumi do janjinay na solitari oti bana Yesus sa liling mangajari bang di pasikolan ni alay do marupana janji na rupani alay boy gabe 40 halak siap murid nai mabain pernyataan rahasia ima masikola tu sekolah pekabaran Injil jalan 40 halak gabe Kristen ala memang di Indonesia bahwa para mini Brunei gabe teladan cerminan tuaka muridna memang dang dihatalhon tari waktu Kristus alai dari dama barhide para mina
Ido bayar di dokon Opue Porus Emeritus Patita Dr. Justin Sihoping para Indo Jamitan Jala Jamitan para ini. Alam memang kehidupan sehari-hari tado nagui gabe tiruan Jamita namangulu dihita bahkan nagui gabe tiruan nang bahkan alam. Bahkan mungkin itu lah di masa halak filsuf siang Cina nama Guar Confucius. Satu perbuatan yang baik lebih baik dari 1000 kata-kata nasihat. Cuma untuk seada aksi daripada ulang kata. Sifat gudang do halak. Malo mak katahon bakol mangga. Ulang kata do ni nang. Abe dan pas nadi hatang nai do di pangudang siang kemarin. Di maju ina. Oke, Sintonge ada itu sokobu ya. Saya sih mundur ini. Oleh Pak, di proses diskusi tahun tadi, amang do kawinan, songinan pada tapainan nang baca ahon bahan ke matematis, tapi nada di patita grup buru situ mora. Nada julu dan tiga mah surat Jakobus kan nasihat praktis kok. Artinya implementasi nau dijalo jala di parkat itu nasida Yesus Kristus nau hesian amat yani. Itu benar 12 pinong parti sejak waktu hasasahan di surato 5 surat Jakobus. Itu benar sangat-sangat berbau kejahudian tuh nasihat-nasihat praktis di sejak Jakobus. Ada berbeda tuh nasihat itu halak Yahudi negara Kristen doang. Halal Yunani negara Kristen di situ nanti ada perbedaan doang kan. Nah, molo nasihat praktis tu halal Yahudi negara Kristen, tentu ikon di arah berdui tu pada daruri. Nah, hidup benar terjadi masuk tubuh tanah dan pertamina. Alat Yahudi dong, tentu Jakobus marang naku habe dan menemukan badasian tradisi kejahudian. Nah perjulu sehari pasangan diwata tu jauh Malaysia naik koge sudah hatai ima markite nabi nasahat di diwata tu si Adam. Nah sudah di panganomu perkui nihau na ditonga di porlako. Ai mulu mati ho, mulu di pangakoi mati ho. Kan perintah dui. Kalimat perintah dui. Lapatanna Nabi nasahat di batan sudah di panganomu perkui na ditonga di porlako itu perintah kepada Adam asa diului, asa diulah. Dan dong tawar menawar di sini. Artinya unak pangan. Ai bolu di pangako mati dong. Perintah dui. Ala perintah dui tentu ikon ulah horondasida dong tanpa ada bantahan di sana. Nah, itu benar mulut ini di bagian satu tahun. Alai gaya sudah hatai mahamu mulutina tu konteks ni Yahudi dan orang di sini tawar menawar alai songonon, alai songonon, alai songonon, alai songonon. Dan sudah hatai mahamu lakukan ini perintah. Puasa begitu atas si songoni, tentu di kegagalan misi Adam mengulang hatai marhite na dilawas ibanay roro human kan itu kan artinya kan ketika perintah tidak dilaksanakan molus diulah waktu hatai roro human suka atau tidak suka pasti ada hukuman. Jadi dan nagabe boy dohoron nasida batoy ma haduang baju ini ulah boy daw molodang diulah nasida roro human. Dukot di pangan nasida perbuini na ditongan di perbuini hau na ditongan di porlaki di woto nasida mana semara nasida Roma hukuman dia mai nakaboto sulit angka hukuman itu bawa ke woto perempuan saat tu kita noai sitean dosa kan itu. Jadi di balik perintah ada reward, ada punishment, ada hukuman, ada penghargaan, ada upah mau ada upah surga kan itu. Mau diulahkan hatai mereka akan hidup kekal. Alai mau diulahkan ada mau hukuman tunasida.
Nah, ala gagal kondisi, taida mamang di pada naruhi teologi pembenaran ini, nani dokter Martin Luther ini. Pada akhirnya kan, ala gagal kondisi datang mengulang panik ni nasabului, akan ini mau usik nama ngikut. Dokter kabar jodoh ini pasangan usia Adam gagal. Dumi dibuat pada sida-sida perkataan badan Mesir. Dileo mak dapat dua orang perintah. Dia perintah ini 10 hukum Taurat yang harus mereka lakukan. Eka perintah tu yang mak. Ada hukuman boleh sebilah orang sida. Kata kau tu apa hukuman ni? Nah, alaikan gagal tu. Gagal tu. Alana gagal ni. Roma Musei di Bata, ada mak pada naik baru. Dia pada naik baru. Jeremia 21 ayat 20. Surat Tolok kumah kata ki tu bagasa roham, doh tu bagasa hati-hati. Dan pola be patad dahonokku isi au. Anu ngaku surat toni di bagasa hati-hati, doh di bagasa roham. Kapan naik baru di bayat di Bata? Jeremia 21 ayat 20 1 20. Kapan naik baru di naik sudah orang nasida, garis sudah orang hatai mahamu, dan natar surat di dua nok batu ide, alai di dia loh, di bagasan hadirion, ngadi surat hatai di bagasan orang. Nah, dumi taida matu pada naik baru mama, latar belakang itu bukto, dukor di pada naik baru, Roma Yesus, di pajong jong maharaja on ini Bata. Aku do bagas coro nasentong, aku do hau hameluan, akulah roti hidup. Barang siapa ada di dalam aku, dia bersama-sama dengan aku, maka itulah yang menjadi pelaku firman. Nasa dari bagasan Kristus, itu sudah on hatai. Soalnya dari bagasan Kristus, iman nama kangoluhon hatani debata. Soon amamuna parasi rohai maham. Aikan ido pucuk jabuni pangajarian di Yesus. Gabe parasi roha mahamu soon amamuna parasi rohai. Yesus membuat tanda mukjizat menyembuhkan yang sakit dan lain segala macamnya. Aikan didorong rasa asini rohan, belas kasihan. Nah ilo hadirion di Jolma mulu magurus ya bagasan hadirionna roha nama rasi roha belas kasihan dan orang di ibadah sudah pun hatai dan sudah pun hatai di ibadah. Nah dunia taida manusia asal taida jorupani bahwa di Rom 10 ayat 2 Roma Muse si Paulus menerangkan dari Yesus di Evangelium ini. Roma si Paulus mandok, firman itu tidak jauh. Dia ada di dalam mulutmu dan juga ada di dalam hatimu. Ino haporseao natikos nasitok in Apostel Paulus di Roma 10 ayat 2. Kan itu. Dan do alami ini barang repot kita mengalului tuna asing, bohado lah pemanggulahon, siulahon hatai, menjadi diri sendiri dan tidak menjadi orang lain, baiklah menggulahon hatai. Artinya kan, aywa sama nak kohita, buat sama nak kohita. Ay kan nasuolo do kita gabi diri kita sendiri, sana gabi sobat jom do kita. Hape kadidok si Paulus talpero hatai di bagasan pamangam dohon di bagasan roham. Nah hidup benar berkomunikasi dengan diri sendiri. Gadis sudah on hatai maham. Roma kita mandok. Nama itu nama nunda. Ayo nama mandok murah. Kan itu Roma kita mesti mandohi. Yang mengatakan gampang, melakukan yang susah. Ayo gue sendiri bata tarik mutusi. Sada Yohanes 5 salah. Ayat kaduk hatai murado ini. Ayat dulu. Alai ordo di bahasa Indonesia. Sebab
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, ini mah. Jadi odo holongi rohan di mata mulut ada di pating nai. Dan ngaduk pating nai. Dan nama oli. Dari siulah hatai dan mula nama bahwa sedemi taruh mau. Murah mengula hatai. Ngatal pe di bagasan rohata. Ngatal pe di bagasan pamangata. Saya contoh pakai analogi. Tarik waktu sada Yohanes 5 ayat 4. Dan ngaduk mengula hatai. Ay molo dito bahita di butanan sada rumual. Dangan ko pe pam disi. Ido benda akaina manugurnay jam 5 ngalawi tu mual ay di hauman jala dalam tu hauma barang itu dah dungi barang ini hauma dulu bagi buat dari bukti hotel nabel gay di sima di bain baju nakoro dungi kirim anak karo beli papa dicuci balangsung ay soon supaya nak rewet demi tidak ada tu tadi di bain sampai benda hari itu manut Cino na nyon poso nao ibai diteli dari bilu di hutan dari to ibai di bawah dulu di teli lain nang moro tak pola di kopi si jagon deh sama nak kita ina kan ilo di hutan dumi duko simpul manut segala macam na di sima telo doh air di sabola siamun piringan isi air di opa berlimat dari sebatang ini lagi ya kan roh kita mantuk lagi songko bibi kan itu alam anak nabo HP mulu kita di surga mampu memulahuni baharu makuti tatok di songga mau lah kayak ini kan nah sebaliknya mulu perhutanan itu mulu disuruh lewat sian Katoliko tu caritas baru itu luar itu ngurung kita di mana sah. Kan ini mulu di putaran di dalam kudi baru itu mulu dalam kudi itu lokal di putaran yang sepat. Baru itu mulu saya di beliau mau mobil. Alai mulu sobat terus sudah 24 jam. Baru itu bilu dalam di beliau. Alai mulu tolu bulat pe, sebulat pe bana masih ada tertoy masih menuju ada di ngokan berlari mau terus sabu beli waktu saat ini niadaran pola rasa muda biasa ini akaina pe moreng boy makuti tel level gay do makuti anak kona do makuan nyon piring do air di sabula piring badala di batang ini hauma pada pola 2 bulan dah kan galu hari di udah 2 hari sadari manogut do potari tak pola sabula pasti lulus di dapat sertifikat kan itu. Nah itu analogi ini si Yohanes, ada Yohanes 5 ayat 4 ini. Si ulahon hatai mahu, kalau kita mandong mau, ya memang sulit karena kita tidak mau melakukannya. Dan kalau kita mangulahon, alai mololo kita mangulahon, pasal soal mandiri itu ada ulahon. Nah ini benar. Latihlah dirimu beribadah. Nah asabui kita mangulahon hatai, Rom 10 ayat 10 itu. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Ayo mulu sogero tatami hatani ibadah bagaimana kita melakukannya? Tak harus nata boto, tak harus nata bigi. Kan itu nata bigi itu. Tak haringgas sobat bigi, tak haringgas sobat jah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dukoni terbiasa mah. Saat mana dukoni tukuk tahu. Jadilah pelaku firman Tuhan. Tidak akan mungkin kita menjadi pelaku firman Tuhan ketika kita tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tidak akan mungkin kita menjadi pelaku firman Tuhan ketika kita tidak mau mencoba. Mulai itu amak pasar itu akan ada hubungan ada kesehatan baru. Akan itu amankan hati yang gembira adalah obat. Ay miliaran urat saraf di bagasan hadirin tahu. Dan itu semua diorkestrasi oleh hati roha. Akan miliaran nama. Bahkan ribuan miliar lah saraf-saraf di Solo. Setiap kalimat putusan miliaran, toh mana nasa miliar, mana ada 2 miliar. Kita bayangkan ratusan ribu miliar itu hanya diorkestrasi oleh hati. Gimana makan Asian
jadi luar mual kamu dua nina. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan nina. Jadi bahagian gembira dapat dongi Amsal 10 itu ayat 22. Hati yang gembira adalah obat. Ketika hati berhasil mengorkestrasi semua saraf-saraf itu, taat dan tunduk kepada Allah, ya maka di sanalah ada kesehatan. Itu maka ayat topis besok di bawah asam lambung bayi binoto do sumber di asam lambung. Tunggu hapus yang udah sokas tuh. Kan di dodo akan nasi yang sepostro kan, bekut biru kita dah. Dodo darah tinggi nih dokter yang menggunakan yang dodo dia segala macam dia bersih hati dia tadi. Dan langsung mampu kita mengorkestrasi sudi saraf-saraf menerima dengan penuh syukur. Itu situ kita berdana. Nah ini mana bui dia memang siap berbiasa terpuk tahun nanti nasihat praktisor sehingga orang katanya dari mau anak kanina rujukannya satu ayat-ayat ini. Mau terima di uguan kami lalu Bapak Besok pihak dari 2 bulan.
Nyonya Situa WM Sialaga dan Guru Amikona, Inang Peti Guru Simanjuntak, Nyonya R Nainggolan dan Guru Pasaribu, Yolanda Grace Agustin Guru Takau, LS Purba dan Guru Tapugolun, Nyonya Situa R Nainggolan dan Guru Marpau, Didi Christian Tagau, Nyonya D Tapugolun Guru Sihoki, Benedik Sitorus, Nyonya Simatupang dan Guru Simajuta, Nang Salubu Tahir Rosti Uriami, Nasubu Ibu Buari Hami, Rasida Sarasada, Tabubu Bima Jaka Kedudul Nami dan Lanjut Usia, Tuhor Tuhan Buka kami, Nasida Galuk, Asahoma Nama Pardubu Nasida, Tuhor Tuhu dalam mengangal dasar galut di Pamatana. Mereka keubat tapi nakana para medis dan mengurupi nasida supaya Tuhan menanggalkan nasa sahidi pasuang jala pagi sarma permatana kue nasida Tuhan mergugu jala matas dirohan menguruti angka ulona sida rupahan suara solinan di keluarga atau ngol merhamu dirohan iman keluarga nyonya kami bong inang urus 5 juta mengyalapmu dua-dua nasida meninggal akan bilopar dahulu minang-minang di rumah nasida itu di bagasan ibu nasida di Tuhan diperborkan ya dua-dua nasida mana mengalih gugu nama kapuliro ada berpikiran nasida pada tiga ke Tuhan sekali nasida dalam patah ruhun pakai dua-dua nasida itu ingatan para dia dan persatu kinani mana dapat dirukun ahli jarabui sangat tulus di batang nasida sangat tulinganan para dia dan persatu kinani. Langsung dia dijauh dari batang, di bagasan opasom, yang bukan nabi lepeno dari Tuhan. Jangan aku mengarah ini atau ulau naik si bubasan nami itu atau kan ikutiam. Di bagasan seminggu semua yang di minggu dan ekro. Umat Tuhan dan jadi tomat-tomat nami berkukui habis sempurna. Terlubu di mana kosong dan menghubung kami. Amanani nama padi dari PDJ dan Nabi Tubuh. Terbukui mana sida persamaan lain Sari bagasan bisu kesian ko alih Tuhan Manguluhun persemuan nagyam dan manguluhun kami di tomat-tomat di Kuriau agar dipilih paling awal saat di badai rindu untuk dinami asim maroham sisa manusionami orang mengasamun kuat dianak Tuhan Yesus Kristus maknanya kami tuh amin. Jadi mulia tema kita karuna dengan waktu Tuhan yang kami dia menjabatkan masing ini kita di Palembang sambil anak lain nasi kotak kita samutna mungkin sambil menikmati ujian juga teh semangatnya satu sambil menjadi waktu jadi tidak mak jadi pas dulu dari redaksi dah kurang usia langsung tuh Palembang. Jadi melihat tema di kita di Tanjung Amal, Kampung hingga Dana, memang dipikir sebelum persiapan yang hubungan amal, kalau Palembang 26 juta 100. Jadi kita dipakai habis selama persiapan awal satu pecah. Puji Tuhan di acara pesta pecah dapat penghebat yang kita sudah luas kedua total ini mah totalnya 40 juta 623.000 jadi 40 juta jadi total pemasukan kita di sektor pelayanan amal 70 juta 723.000 jadi mulai gimana waktu memang sempat 2 hari latihan di sini, ternyata luas begitu respon di sini. Sekarang untuk masalah pengeluaran di pengeluaran pembiayaan di selama kegiatan kami harus bisa dibayar total di pengeluaran sudah 51 juta 134.000 51 juta 141.000. Jadi setelah dikurangkan saldo akhir penerimaan
70.700 pengeluaran 51.134.000. Jadi sisa saldo yang tersisa 10.535.000. Ini seorang hasil ini respon dan amanah kami kerjakan selama 2 bulan ini. Mau masalah kegiatan kita tidak akan bersama melihat tema di Alma luar biasa semua. Melihat ya. Ya, ngatatangi hobe ade amanginang. Jadi ta apresiasi najo panitia parehe amau. Luar biasa. Melihat tema di kerja keras nih Ketua Dewan Koinonia, pendamping Ama Pandita Simon Manurung, dohot Ketua Seksi Amang Kuta Barat Boru Manado, songonina terutama tu hamuna amanami akapanitia. Ini kan mau terpenting lebih bro. Lebih bicara sebut. Itu memang saya tuh bikin dari sini. Kok kamu jo masuk jo? Saya dia masih di tengah kan. Iya, masuk Pak, akan anak yang calon kedua. Udah poso-poso udah beli Pak, kami bibit unggul. Ya luar biasa ya Pak. Nani nahoda ini amang takunan. Luar biasa dia manginan kerja kerasnya kapanitia dumi dan mengihut balas rohata harus dilihat kita mangan nih. Sudah kita dapat tanya no pun sederhana kau namanya kaningan akasih dua atau satu dua naro. Mulai ada mah di hamuna deh, amang takunan doh sudi aka panitia nomor kalau jauh menjauh tahun. Ya kita kami tidak akan berhenti di sini amangnya kerja kerasnya amang takunan doh sudi aka tim dalam mulai ada mah laos di Pareheon Amoto terbentuk ex-Saudi, hubungan sama ex-Saudi. Nah, di motoran nih Amang Pandita Simon Manurung, kalau Simara Pardui di Pareheon ama di tahun 2024 jalan disediakan kerja keras muna Pak Tupawan akan perlombaan bahwa pertandingan ini nanti emang perbulan bahwa disediakan dengan panitia Dison nang di Pandita Simon Amang Kuta Barat doho inang Sarman soal penanggung jawab Midono. Wala rin mau pasangat kami itu hamuna ya ala auto pe hamuna gabi panitia di Pareheon ama molo na minggu na salpu nunga ku patol kasami di sermon parhala doon molo siyan aturan ni Guriata sada do bendahara 5 bendahara Huria artinya tiap tahun do kategorial mabain acara di masing-masing kategorial baik itu Pareheon ataupun acara rutin kategorial jala sudah 15 laporan suhuria molo adong nahurang manang nalobi sian pulau ni huria do namanu molo hurang alai molo adong dobi laos huria do nama kasadaponi ala sian huria tu huria alam ini posdoro hanami pertulungan dijelason ketua dewan dohor Amang Pandita Simon bahu jalohani malaporan munaon wae jalan tentu patu pahamuman non serah terima dan didampingan ketua dewan dohor Pandita Simon dohor ketua seksi tu para tahun minguriata tarihot tu na saldo na adong di tangan di panitia do penuai jala songoni do amang dohor tamu doma panitia bolotu ngadong PAK ulo muna na disakata rohamuna udut di Pareheon ama tahun 2024 masuk porto Huria. Jadi unang melir hamuna patu baka program selama itu
baik untuk membangun persekutuan aman dan ditulubi ketua dewan, ketua seksi, mendukung HKBP Palembang di Suri Aka program alani mulai ada masa ulang kaya itu ngadong lo si pasangan ni ketua seksi adong oke nah ngadong mana serah terima hebek na boi ma di bentuk dahara mana mana masuk ibu kamu mai beribu-ribu tu naik langsung mau isi dahara ya jadi simbolisme kita berfoto di soal pas haston laporan ini judul mah kita Tau nggak sambil pasang apa mat foto nasinya dulu? Bendahara. Ke bendahara. Oke. Bendahara. Awal 5 menit. Silakan Aman. Saya para mewakili kita Pak Lalu laho pasangan Tom Hatta dan Sida yang masih ditolong Mas silakan. Jadi melatih di Kuanta, melatih di Kataluna, pasangan kami Amang Patita So, ini Amang Minang Paunder Tiki Sosoni kita dengan peranan. Jadi semenang di patrokan sapi di pasar menang sapu. Son na John Jonggi Jogota 5 calon kedua yang bisa lalu amang lalu peneng bulan kosong sian bisa nomor amang Yudi amang JF kita galu. Jadi untuk kita sendiri amang nang para di Ubasu akan di Palembang asa tanya mana sida kami dongan para lalu melayani di Kemudian ketuani akan di Palembang. Jadi oke bila sama TV itu amang MP yang bulan ini amang dia tergantung somon pada kiri yang somoni asa bui mata para lalu macam kamu jadi pelayan di akan di Palembang. Tidak sama pergi di bawah malu. Orang. Jadi bersyukur kita diperkenalkan di seremoni ini. Jadi mungkin sebagian dari abang ini sudah kenal sama saya sebagian lagi belum. Jadi sebagian saya akan memperkenalkan diri. Saya Mahmud Faridungan Nainggolan, tinggal di Jalan Sukabumi 1, Komplek Palembang 1, Mono Perjahu, Halam Tahu, Boru Rajai, Boru Pasar Ibu, Borunya Mabis. Apa sedikit? Jadi kalau dia
Kakak putusan ini. Jadi Pak Maulida perkenalan di bisa. Horas. Jadi saya mohon bimbingan dari Abang Maulida untuk kami semua untuk menjalani panggilan pelayanan ini. Jadi sebenarnya saya bercerita sedikit bahwa pergumulan dan saya bercerita sama Lindonga waktu semalam panjang kami berdiskusi ada 2 jam dari jam 7 sampai jam 9. Jadi kalau sama Pak Pendeta juga sudah panjang diskusinya, sudah 2 tahun kan. Baru ini yang bisa saya jawab karena malam ini bahwa saya bisa menerima panggilan ini. Jadi mungkin di sini banyak anggolan sekali lagi saya mohon bagi kami untuk pimpinannya koordinat. Semoga kita sama-sama dapat melayani demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tiga nanti. 18 orang. Lepas. Kami di Rawabuaya Kampung ini bis 14 dan ada kami Wado dan ada Siap. Nama Jamalina, selamat bergabung mak di Amang Nenggolan. Awan kecil, dohon di Amang Budagayu. Nah, jadi learning kalau situa kelas A di nama Rasioma. Learning situa kelas B di Nasomar Kasima. Hari Kamis Nanengro jam 17.30 ada yang 2 kelas 17.30 kelas A di SOT, kelas B di Rosutik dan Rosutik itu rumah kamu ada kamu nanti dulu bukan binata di hari Kamis Nanengro ini namanya Hutma bahari kasok kamuma Muhammad Dohodi Parsermonan Songoni dan juga banyak belajar ada banyak hal yang harus kita pelajari dan ada banyak hal etika senioritas sintua yang harus kita pegang juga. Boy mahamu kemudian makatai doa tak senior muna di Parsermonan Songoni nanti yang dapat kobasio. Selamat bergabung di grup Parhalado Partokonan HKBP Palembang di masuk aman sekretaris suruh nasida untuk persyaratan mau persyaratan satu dari nasida doh biaya pendaftaran mohon Tuhan memberkati pelayanannya Sipul Martangian tujuh bahan utama saudara kami nama tema amang sagadu doa amang bulan ya lanjut terkata kamu nama penari seteng bulan oke ya jadi kami sahabat dulu pasal Bonanta akan yang mau lihat memberikan pesan kami dari kamu bapak Sampurninon Bunga Sipul Hami Marsermon Kima mengarata-ratai Hatam Asadawe
Puhamuluh kami yang katamin guru nami. Ali Tuhan nunga tong sabihami akka petugas pelayanan di kebaktian ibadah tu tanggal sada ada minggu. Tuhan dia madi kami guru lau makubasi sudi pelayanan nang bisa liot tu kami ali Tuhan urupi kami liot di kami hahipason asatung di babasak hahipason kami markobas itu matuman di kuliah jala asa sian nasa roha sian nasa buhu kami mempersiapkan diri kami lau markobas itu matuman di kuliah urang naku hatay kami ali Tuhan berdomo may itu akka kemajuan dot akka program na naik sila konon nami di tunga-tunga di kuliah kami sudi may ali itu ako pasahan kami tuho asa boy may Tuhan hukubasi kami marguro kami Tuhan asa tuktarida pakubasyon nami di tunga-tunga di kuliah so lima Tuhan ibaga sa Panginoon tabado ng calon sintua nami lima amang calon lerling sintua amang Tagalog suwag sumani ng amang nainggulan sa pahot rohan na sida la marbobas ito matungan ni Kuya sa marbobas na sida siya nasa roha do siya nasa buko na sida patuduhon ginabutyo ni rohan na sida Tuhan marbobas ito matungan ni Kuya nuayang ningulak mahami tu babas nami ganun pasadasal. Rungani mahami. Padahal nasa ragam niya kaparmaraan. Ramoti mahami Tuhan ibaga sa Panginoon. Suwagsunginan ang keluarga namin na udah betok kami. Mauliati mari po Tuhan. Puji kami magwar mo mariniti anakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Oras na kita sa Tuhan. Soma amang ninggulan daw sama saudara. Silakan Pak.